Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau video ini tuh berisi spoiler. Jadi, bagi teman-teman yang nggak pengen denger spoiler atau yang masih mau baca dulu bukunya, bisa skip dulu aja videonya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah novel klasik yang pernah dapat penghargaan Pulitzer, teman-teman. Judulnya adalah Old Man and the Sea, karya Ernest Hemingway. Buku ini menurut saya punya cerita yang sangat-sangat inspiratif ya, dan sangat-sangat indah juga. Dan di video ini akan saya kasih tahu kenapa. Jadi, novel ini itu bercerita tentang perjuangan seorang nelayan tua bernama Santiago, yang selama 84 hari dia itu berturut-turut gagal nangkap ikan di laut. Nah, kalau dalam pandangan sama nelayan di sana, itu istilahnya salau, teman-teman. Atau nasib sial yang udah benar-benar sial gitu. Nah, tapi pada hari ke-85, kakek Santiago ini tetap mutusin untuk kembali melaut. Dan kali ini dia itu mencari ikannya di perairan yang lebih jauh ketimbang nelayan yang lainnya. Singkat cerita, setelah 3 hari bertahan di laut ya, dia itu akhirnya berhasil menangkap seekor ikan marlin raksasa yang ukurannya itu bahkan lebih besar ketimbang perahu yang dia naiki. Dan karena saking besarnya itu, si ikan ini terpaksa harus dia ikat di samping perahunya, di samping lambung kapalnya gitu, supaya bisa dibawanya pulang. Nah, tapi dalam perjalanannya pulang itu, perahunya itu berkali-kali dihadang sama sekawanan hiu yang berusaha memakan marlin yang dia tangkap tadi. Nah, setiap kali hiu itu datang, maka setiap itu pula kakek Santiago ini berjuang keras untuk menghalau para hiu tadi. Sampai akhirnya ketika dia itu berhasil pulang ke desanya, yang tersisa dari marlin tadi hanya tinggal tulang belulangnya aja, teman-teman. Nah, cerita di buku ini menurut saya itu istimewa karena dia itu membawa gagasan yang manly ya menurut saya, yang heroik, yang noble gitu. Yakni gimana sebagai manusia kita membangun sesuatu yang bernama harga diri. Bahwa harga diri bagi seorang pria itu bergantung pada kerja keras yang dilakukannya. Nggak peduli apakah pada akhirnya dia itu berhasil atau enggak gitu. Nah, gagasan yang semacam ini tuh kayak resonate sama diri saya pribadi, teman-teman. Sebagai seorang laki-laki ya, sebagai seorang breadwinner di keluarga gitu. Novel ini tuh kayak ngingetin, it's okay kita gagal, it's okay nggak semua hal itu kita bisa berhasil, tapi sepanjang kita memang udah mengerahkan seluruh yang kita bisa, maka itu udah cukup sebetulnya untuk kita bisa hidup tanpa penyesalan gitu. Nah, kembali ke buku ya. Di novel ini konsep kayak fighting spirit, terus totalitas, terus daya tahan itu betul-betul ditunjukkan sama tokoh Santiago dari awal sampai akhir. Mulai dari sikapnya yang nggak pernah menyerah ya, untuk tetap melaut, walaupun udah 84 hari itu sial. Terus gimana dengan peralatan yang dia punya, yang seadanya, dia itu bertarung dengan marlin raksasa. Karena kalau teman-teman tahu, mancing marlin itu ternyata nggak gampang. Dia itu termasuk ikan yang kuat ya, jadi nggak bisa dia makan umpan terus kita tarik gitu aja gitu. Karena senarnya nanti bisa putus. Nah jadi mau nggak mau kita harus sabar gitu nunggu sampai si marlin ini kelelahan. Nah berhubung karena di cerita ini marlin yang dia tangkap itu bukan sembarang marlin, tapi marlin raksasa. Nah waktu yang dibutuhkan supaya marlin ini kelelahan adalah 3 hari, teman-teman. Jadi ya si kakek Santiago ini terpaksa harus bertahan selama itu di tengah laut seorang diri gitu. Nah, itu pun belum berhenti sampai situ aja ya. Perjuangannya masih harus berlanjut lagi. Karena setelah berhasil menangkap marlin, si kakek Santiago ini masih harus berjuang lagi dengan apa yang dia punya ya. Dengan dayungnya, dengan pisaunya yang patah, untuk menghalau terjangan sekawanan hiu yang datang berulang-ulang kali di sepanjang perjalanannya pulang gitu. Nah, bagi kakek Santiago sendiri, di buku ini itu semua itu dilakukannya bukan semata-mata untuk uang, teman-teman, atau untuk makan gitu. Melainkan karena kerja keras atau struggling itulah yang mendefinisikan dirinya atau membangun jati dirinya sebagai seorang nelayan gitu. Kayak ungkapan yang dia sebut dalam buku ini, "You didn't kill the fish only to keep alive and to sell for food," he thought. "You killed him for pride and because you are a fisherman." Nah, di akhir, walaupun dia itu kembali ke desanya dengan tubuh yang penuh luka ya, dan tubuh yang lelah gitu, dan yang bisa dia bawa pulang itu cuma sekedar tulang belulang marlinnya aja gitu. Tapi diceritain juga gimana kakek Santiago ini at the end itu memperoleh respect yang memang dia pantas dapatkan dari orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, akhir kata, ini buku yang sangat-sangat bagus ya, dan saya merekomendasikan teman-teman untuk baca buku ini. Ini novel yang menurut saya selling point terbesarnya itu ada pada karakternya yang kuat gitu, si kakek Santiago. Kalau plotnya sendiri sih lebih sederhana ya, sebetulnya simple gitu. Tapi dia tuh bisa mengajak pembacanya untuk berkontemplasi gitu.
Karena ada banyak banget hal yang bisa kita anggap metafora di novel ini. Terus monolog-monolognya kakek Santiago itu juga bagus. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, novel yang tipis ini itu banyak banget ngasih pelajaran berharga ya. Tentang self-respect misalnya, terus tentang gimana kita bisa koeksisten dengan alam, dan yang paling penting adalah gimana kita bisa punya semangat pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Karena sebagaimana ungkapan yang disebutkan dalam buku ini, yang legendaris itu ya, "But man is not made for defeat," he said. "A man can be destroyed, but not defeated." Oke teman-teman, itu aja sharing saya kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.